Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Serambi Borobudur. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit dengan petani yang sukses, yang sangat bagus sekali dalam menanam cabai. Yang katanya di musim ini banyak sekali petani yang tidak berhasil menanam cabai rawit, cabai gurga itu. Tetapi beliau ini Bapak Bagio, betul ya Bapak? Ya. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Anda ini kan menanam cabai di musim-musim yang katanya itu cabai sangat susah untuk dirawat, untuk bagus, dan panennya juga katanya berkali-kali gitu Pak. Ya gini ya, masalah nanam cabai itu saya pertama saya pakai ikan, saya geluti, terus setelah itu saya kasih pupuk kandang, terus sama dolamit, terus sama kasih SP36 atau Posca. Setelah itu saya tutup musang, saya tutup. Oh, pakai mulsa plastik gitu. Nah itu saya tutup, terus diberikan pemberian berapa hari atau didiamkan selama setengah bulan atau apa, terus gitu. kita tanami. Kita nanam jenis tanaman cabai rawit yang ori. Oh itu namanya jenisnya ori gitu. Ori. Katanya kan ada cabai rawit apa gurga, rawit kecil, Ya, rawit apa gitu kan macam-macam gitu ya. Ada asmoro, ribasada, gitu. Itu kalau saya nanam itu sampai sekarang udah metik sekitar 40 kali. 40 kali petik. Tapi masih ada yang bisa dipanen lagi setelah sudah 40 kali ini. Itu cara saya perawatannya. Itu saya waktu umur sekitar setengah bulan. Gitu. Hari setelah tanam itu saya kasih radap, terus sama saya kocar sama ultradap itu. Terus setelah bunga, bunga saya kasih Cabrio-Top. Oh gitu. Itu untuk apa? Untuk tangkai kah? Untuk apa gitu? Atau untuk mencegah ada pakai. Oh gitu. Hama-hama biar berkurang gitu Pak ya. Terus setelah itu udah saya kasih Cabrio kok ternyata masih ada yang pakai lagi. Oh gitu. Nah, terus saya kasih lagi pakai Megaten, terus pakai apa itu Kalinet, terus Abasel. Banyak sekali obat yang diterapkan di situ gitu Pak ya. Sekali beli itu saya kemarin itu ya ada beli habis 700 Tapi untuk 3 kali semprot, tidak sekali semprot. Iya. Berarti semua itu di toko pertanian tersedia semua. Tersedia. Cuman ada resep tersendiri nggak? Ada olahan apa itu obat yang dibuat sendiri itu ada nggak? Belum ada. Belum. Kita masih beli di pertanian. Untuk proses dari awal itu apa Pak? Harus diapakan dulu, mungkin di apa cangkul kah atau apa gitu? Proses awalnya itu seperti apa Pak? Penanaman cabai yang Bapak terapkan. Cangkul terus digumuk, dibuat kulitan toh. Oh gitu. Iya. Terus nanti setelah itu terus dikasih pupuk, kasih pupuk kandang. Oh yang tadi disampaikan seperti itu ya. Terus dicampur sama SP36 atau Posca. Setelah itu diaduk dikumpulkan lagi. Oh gitu. Setelah itu dipasang busa. Berarti dari proses pertama penyangkulan itu sampai tanam itu berapa lama itu? Kurang lebih ya sekitar kalau tinggal berapa besok atau oh berapa? Gitu luasan tanahnya gitu 1000 meter persegi ya sekitar mencangkulnya itu kalau tenaganya itu 2 atau 3 itu ya sekitar setengah bulan lah sampai pasang busa. Iya. Kalau yang Bapak tanam ini berapa luasnya? Yang saya tanam itu sekitar ya 4.000-an lah. 4.000 meter persegi.
4.000 meter persegi itu berapa tanaman itu? Ya kira-kira 6.000-an lah. 6.000 pohon sudah dipetik 40 kali. 40 kali itu. Setiap petik itu berapa kilo Pak mungkin Pak? Tapi itu yang metik sampai 40 kali itu hanya sekitar tanaman 3,5. Oh, tidak semuanya 6.000 ini yang tanaman itu. Yang susulan Oh, gitu. Yang baru metik sekitar 4 petikan. Itu sekitar tanaman 2.000-an. 2.000. Ya. Itu memang dibuat seperti itu, yang sementara masih ditanam, masih ada yang sudah dipetik, atau emang dibuat seperti itu, sistem seperti itu, apa itu karena emang kena penyakit yang Enggak, saya kan gini, sistemnya itu jadi ini habis mungkin ini Oh, jadi biar ada berkelanjutan terus masa ya. musim ini. harga itu enggak pasti mahal Gitu. terus, murah terus. Betul, Jadi betul, kalau betul. selalu punya itu Iya, iya. kadang betul, ada betul. harga, kadang ada. Strategi. Itu ya, betul itu. Karena menyiasati pasar yang katanya cabai itu kadang kalau mahal itu sangat mahal sekali. Pernah sekali panen itu sampai berapa Pak? Tertinggi harganya? Tertinggi itu harga kalau ini yang tanaman ini sekitar 62-63 Per kilonya per itu. kilo. Oh, Nah, iya. kemarin 60.000. Tapi kalau ori itu gini Mas. Ori itu kalau sekarang harganya 60, tapi kalau besok kalau turun lain hari ya 5 lagi. Naik lagi. Kemarin ada hari nyepi di Bali. Nah itu anjlok. Oh, malah turun itu. Tadi malam sudah harga bagus Stabil lagi. Kalau faktor yang pasti, itu kan penasaran juga nih, kenapa harga Lombok itu ketika naik gratis, turun gratis itu karena apa di pasaran itu seperti biasanya? Ya katanya yang sering bawa ke Jakarta itu kalau ada truk dari Sulawesi. Oh, dari luar Jawa itu sangat sering banyak dia itu. memakai kapal terbang apa itu banyak, terus dari sini harga enggak bisa. Oh, gitu. Iya. Berarti cabai yang Bapak tanam yang Bapak panen ini langsung kirimnya ke Jakarta itu? Ya ini diambil terus dibawa ke Jakarta. Oh, gitu. Kalau enggak ke Jakarta ya disetor ke pabrik. Masuk pabrik juga. Kalau ori kan ke Jakarta berani 1 minggu pun bisa tahan. Gitu. Kalau selain itu saya kurang tahu. Tapi untuk yang dikirim ke Jakarta itu harus ada pemilahan nggak itu? Harus yang kualitasnya apa A, B, C dan mungkin dan sebagainya atau apa gitu? Kemungkinan kalau ori semua masuk. Oh, semua masuk. Dari baik enggak ada istilah ABC enggak ada. Oh, gitu. Pokoknya kalau ori itu masuk. Selain ori enggak. Mungkin itu salah satu Bapak tertarik dengan cabai ori itu ya. Kualitasnya tetap bagus gitu. Pertama kualitasnya bagus dan apa ya? Suara rupanya itu Iya. glowing. Ini ada tingkat kesulitan nggak kalau yang cabai ori itu, cara penanaman, cara perawatan dibanding jenis yang lain? Ya mungkin hanya Apa bersama kalau saja? jadi petani itu hanya ada stiti lah. Oh, Stiti kita pantau setiap hari ada keluhan apa, ada apa, kira-kira dikasih apa itu enggak. Terus dibiarkan. Nah, kebanyakan orang tani kan hanya mau panennya, tapi Proses perawatannya itu ya. perawatannya yang paling susah itu masalah perawatan. Tanaman itu cabai itu siap panen usia berapa bulan itu Pak? Atau berapa hari mungkin ya? Kalau sini itu hawanya kan agak panas, tidak seperti atas toh. Ini 3 bulan dah panas. Beda toh dari ketinggian yang sini dan mungkin yang lebih atas sana itu Kalau beda. daerah Pakis naik itu sekitar 4 bulan. Oh, lebih lama berarti. Hawa toh. Iya, cuaca suhu itu sangat berpengaruh gitu ya. Kalau di musim ini kan malam itu sering hujan gitu Pak. Pengaruhnya apa Pak untuk cabai tersebut itu? Pengaruhnya ada itu kita pokoknya penyemprotan itu rutin 3 kali sehari, 3 hari sekali. Oh gitu. Jadi kita harus waktunya nyemprot 3 kali harus semprot. Jangan sampai tambah-tambahan.
nanti Berarti nggak boleh telat Nggak atau boleh. itu nggak bisa ya Pak? terus Iya, iya. tiap hari 3 hari sekali terus support. Ya karena prosesnya juga sangat ekstra, harganya juga mahal, mungkin ya wajar itu ya. Kalau sini kan daerah sini itu dekat dengan Merapi. Kemarin kan Merapi itu juga sempat Erupsi ya. erupsi juga itu. Di sini kena Dampaknya. dampak itu. Ya kemarin itu kena, tapi alhamdulillah setelah Tidak debu berpengaruh. nempel Nggak. terus hujan. Oh berarti Hujan nggak lama gitu ya. Tapi ada yang deket sini cuma batasnya itu enggak ada berapa meter. Toso sama Gales itu hanya enggak ada batasnya, itu sana enggak hujan jadi hujan. Alhamdulillah abunya bisa Oh luntur semua. iya iya iya. Soalnya Soalnya kena itu berpengaruh. Yang kena ya juga berpengaruh. di pohonnya itu dan buahnya itu pengaruh ya. Tapi kalau itu ya biarpun ada abunya kita semprot pakai air biasa saja. Enggak apa-apa. Oh iya iya iya. Untuk membersihkan abunya itu ya. Saya kira itu malah bisa buat pupuk. Kalau di bawah bisa. Kalau di pohonnya mah merusak itu ya Bisa. Tata. Panas kepanasan. Iya ya abunya. Kalau Bapak itu mengerjakan apa namanya tanaman cabai itu, mengolahnya itu sendiri atau ada tenaga kerja mungkin atau partner atau apa gitu? Ya, itu saya kelola sendiri, tapi tenaga yang untuk membantu saya. Tetap ada yang Ada itu. berapa dua orang atau Gitu. ada. Kalau penyemprotan saya sendiri, paling dibantu anak. Ya. Gitu. Ya, ya. Kalau pengalaman Bapak itu di bidang pertanian khususnya Lombok, awal-awal mula itu emang otodidak atau emang Belajar ada ya? kelompok, emang dari kelompok itu memfasilitasi untuk tutor masuk ke sini atau seperti apa? Ya, kalau dari kelompok tidak ada kerjasama atau gimana, harus dari kelompok memberitahu atau nyuruh ini kelompok suruh tanam cabai, enggak. Ini itu kemauan saya sendiri. Jadi waktu dulu saya udah pernah nanam tahun berapa itu nanam cabai keriting. Pohonnya bagus. Nah, setelah petik mau rayanya itu pakai semua sudah kena. Hancur juga sudah kena. Iya. Berarti kegagalan itu pernah dialami juga. Iya. Enggak Enggak semata-mata blik langsung Iya. sukses ya kan enggak ada prosesnya juga itu Pak ya. Kemarin itu 1 tahun yang lalu ya, 1 tahun lalu itu saya hanya nanam 800 pohon. 800 pohon itu saya total naik 30 juta dapat. Dari 800 Dari pohon. 800 pohon. Pas harganya 79. Nah, lumayan itu berarti tinggi gitu ya. Kalau harga untuk memberbus Kalau ini tadi nanya masalah satu petikan itu berapa kintal, tanaman berapa pohon itu kemarin raya-rayanya itu ya kalau sekitar 3,5 ya 1,5 juta, kadang yang 16. 1 kintal lebih gitu ya. Nah, itu kan pas raya itu Iya. kira-kira ya petikan ke 10 sampai ke 15 itu masih stabil lah, stabil panennya itu sekitar berapa. Iya, iya. Tapi setelah petikan selama 40 petikan itu ya mungkin ada. Udah menurun itu ya. Iya, iya. Tapi saya kan tidak kotor. Iya, iya. Tidak hanya saya semprot. Petikan ke 10 ke 15 saya kosor. Oh. Biar pohonnya itu tunas lagi. berarti konsor itu kan seharusnya itu diproses di awal ya. Cuman Iya, ini iya. diterapkan di tengah-tengah juga. Awal juga, Nah, panen juga. Jadi kita menambah produktif. Pohonnya itu. berarti memacu tunas muda untuk keluaran. Iya. Kalau cabai itu ada proses pruning atau apa itu namanya? Tangkainya dipotong-potong itu ada nggak Pak? Kalau saya enggak. Oh enggak ya? Biarkan. Biar tumbuh. Ini ya. Terserah itu ya. Iya, iya. Tapi kan macam-macam ori itu ada yang pendek, ada yang tinggi. Gitu. Tapi saya kebetulan nanam ini tinggi-tinggi semua. Tinggi semua. Kalau pemilihan bibit
itu kualitasnya itu harus seperti apa gitu, harus jeli nggak Pak memilihnya itu? Kalau masalah bibit itu besok saya akan mau buat sendiri. Tapi sementara ini Pembibitan yang saya sendiri tanamkan prosesnya. bibit dari bakul. Oh beli, belum budidaya Budidaya pembibitan sendiri. sendiri. Oh gitu. Mungkin setelah tahu-tahu banyak yang kuning, Mm-mm. banyak yang bule, terus Oh iya. ini kalau buat sendiri katanya bagus. Nah ini besok saya mau budidayakan yang panenan ini, saya bikin Pembibitan sendiri. Berarti kalau mau pembibitan sendiri itu malah punya apa ya, identik atau identitas sendiri, Ciri khas ya? ciri khas sendiri ya, seperti itu. Jadi kualitas itu benar-benar Terjaga gitu. Iya iya. Kalau untuk apa namanya proses tadi kan disampaikan dari pencangkulan terus dikasih pupuk, tutup mulsa, terus ditanemin itu prosesnya yang paling sulit di mana Pak? Yang paling mungkin membutuhkan tenaga ekstra lah ya, bukan sulit mungkin ya. biasanya gini. Setelah sekitar 15 hari kita perkembangannya gimana, terus setelah itu mau bagus, terus kesulitan saya yang saya alami itu setelah pohon itu berbuah. Nah, itu kebanyakan banyak yang kena jamur. Oh, Virus jamur. Iya, iya. itu apa ya, angkles. Oh gitu. Lain. Iya iya. Begitu banyak buahnya angkles. itu langsung total. Nah itu nek dari awal kita biarnya belum banyak, tapi Iya, sudah iya. petik terus Layu gitu ya. ini nek kebetulan punya saya enggak separah. Ya tanaman 2000-3000 hanya paling ya 10 batang dah. berarti angles itu menular atau enggak? Menular. Menular. Antisipasinya bagaimana Pak, dari jenengan itu? Proses Itu dari ya, penanganannya itu. antisipasi untuk angkles itu pakai dulamin sama kalsium saya kocor. Oh dikocorkan, nggak disemprotkan gitu Pak? Ya, di samping dikocorkan, di atas juga disemprotkan, juga dikocor. Iya iya iya. Berarti proses lombok itu perawatannya seperti perawat anak kecil. Iya, seperti merawat bayi. Ini ada penyakit ini, diantisipasi ini penyakit ini. Iya iya. Fungsi ini juga tetangga, hanya satu bedeng sini dan sini. Sini kena, saya juga enggak. Oh. Nah, kebetulan juga gimana ya? Kalau orang sampan dari rezeki, bilang nah, itu rezeki wis kita ya harus mau bodoh sama Gusti Allah lah. Nggih betul. Ini kita kan lantaran. Betul. Ada yang kemarin barengan saya juga sudah habis semua. Sampan kok ujian wae. Oh, iya. Jadi gak ada perawatan. Untuk cuaca itu seberapa besar pengaruhnya Pak di tanaman cabai Pak? Ya cuaca itu pengaruhnya kalau apa ya? Kalau musim hujan gini, pengalaman saya itu gulutan atau bedengan saya buat besar. Biar air itu selalu tidak menampung di situ. Iya. Nggak mengendap. Itu air bisa hilang kan, nggak mengurangi layu gitu, layu busuk batang. Tidak ada genangan gitu Pak ya di Saya kebetulan besar buat bulan. Nggak seperti lainnya, kalau teman-temannya wah ben dadi opeh. Kecil-kecil. Nah, saya enggak. Biarpun pohonnya tanamnya jarang lah. Iya. Umpama dimuati 2000 bisa, saya kasih 1500. Itu perkembangan saya tanam jarak 60 cm. Bulutannya sekitar 1 meter tepung kok. Atasnya. Tangkainya itu Tangkainya ini. sampai gitu. Untuk pengalaman jenengan ini, untuk ilmu-ilmu jenengan ini, mungkin dengan apa itu? Kalau dari teman-teman dari pemeriksa itu pengen belajar, jenengan gimana?
bersedia nggak? Apa nanti ketika ada teman mungkin dari penonton ini pengen belajar ke sini, atau mungkin dengan nanti dari kelompok-kelompok yang lain di luar sini itu pengen dengan itu menjadi narasumber itu kerso nggak? Ya insya Allah. Karena ilmu ini kan jarang petani itu juga punya gitu. Asal nanam itu kan banyak juga. Mungkin dari teman pengen tahu ilmu perlombokan ini. Iya, betul. Benar-benar sesuai dengan cara penanaman yang benar itu. Ya kemarin itu bulan apa itu ada juga dari Banyuwangi ke saya. Pernah kunjungan ke sini? Ya promo. Oh, promo. Generatif, vegetatif itu. Jadi mungkin mau tapi ya sharing lah. Iya, Sharing. Nah, tapi kalau mahal pupuknya itu kalau satu botol harganya tetap nggak mencampur. Kalau tetap ada organiknya gitu ya Pak ya, pupuk yang organik. Lebih bagus yang pakai pupuk organik kok daripada gitu. Pupuk kimia itu hanya sekedar lah dikurangi. Itu yang bagus dikasih pupuk. Kalau pupuk itu antara ada pupuk kambing, pupuk dari sapi, ada dari ayam itu yang paling bagus apa? Itu organik. Kalau saya yang paling bagus kambing. Kambing itu paling bagus. Tahan lama dan istilahnya kalau disebar itu babar lah, dapat banyak dan juga bagus. Iya. Kualitasnya tetap lebih bagus ya. Kemarin saya coba pakai kristal kayak ayam, hasilnya kurang kok. Banyak yang mati. Malah nggak bagus toh ya. Itu tergantung unsur hara tanahnya. Kalau sini kan gitu. Terlalu panas, mungkin kalau dikasih kristal itu kurang bagus. Daerah atas mungkin malah bagus itu. Iya. Ya, tahu pH tanah juga. Ketinggian lokasi itu harus paham juga kan gitu. Karena itu juga pengaruh. Kemarin juga ada teman saya menanam asmoro pinggir jalan. Asmoro itu apa Pak? Jenis. Cabai. Jenisnya. Gitu. Saya bola orang muda ini apa? Itu sih pakai ayam, kristal, pokoknya kristal itu terus sekarang tidak ada cabenya. Jadi tetap apa ya, hidup cuma nggak iya kedua daunnya itu terlalu mengkerut nggak bisa lebar. Jadi kan terutama masalah tanaman itu kan dari daunnya dulu, daunnya bagus pasti keluarnya bunganya bagus. Tidak mungkin tidak ada daunnya terus buahnya bagus, tidak mungkin dari daun. Bapak ini bergelut di bidang percabean itu sudah berapa lama Pak? Sekitar berapa ya? Nah saya tekuni itu hanya 2 tahun ini. Baru ya Pak berarti. Dulu sering guling itu loh. Iya. Hasil jadi kehabisan modal. Gitu. Jadi kebetulan saya yang untuk modal ini hanya tadi tanaman 800 itu. Itu dikembangkan lagi. Jalankan. Nah begitu kalau enggak keliru sampai kemarin itu mau nanam yang sekitar 3,5 itu kehabisan modal. Tidak ada yang gede tapi untuk biaya lainnya itu. Ya itu tidak saya tutupi. Istri saya punya apa itu barang, saya jual laku 4 juta berapa itu. Nah, setelah itu istri saya bilang, wah kapan nih Bali ditentukan. Nah setelah itu sekarang baru merasakan hasilnya panennya seperti ini. Ya. Kalau di sini tanaman cabai itu tumpang sari nggak Pak? Kalau di sini saya enggak tumpang sari. Enggak tumpang sari. Tapi saya kasih yang untuk
satu lajur itu sebelah kanan itu saya kasih terong tomat. Oh, gitu. Kalau tempat sari kan di gulutan, terus ini ada tempat sari. Betul. Nah, sini enggak seperti daerah atas bisa di. Karena Bapak tidak suka atau memang kurang bagus menurut Bapak atau bagaimana Pak? Iya, Kok enggak? kalau di sini kurang bagus. Oh begitu. Tantangannya pemeliharaannya, nyabuti rumputnya susah, tidak seperti atas. Nyabuti rumput mudah. Kontur tanahnya itu sangat keras itu. Mungkin pengalaman Bapak di di cabai itu kan tadi disampaikan jatuh bangun itu sudah beberapa kali ya. Terus kok bisa ada niatan bangkit lagi itu apa Pak yang membuat Bapak semangat? Karena harganya mungkin, karena melihat di sana ada yang bagus tertarik atau bagaimana? Ya itu kemarin itu saya coba ada cabai yang baru namanya Ori 212 itu saya coba. Setelah coba nanam 800 batang itu ternyata kok hasilnya bagus ya. Saya kembangkan lagi. Sampai sekarang mungkin saya ya kalau sekarang mau tambah berapa hektar kalau ada saya siap. Berarti sudah ketemu yang jodohnya istilahnya seperti itu. Kan sudah disampaikan beberapa kali jatuh bangun dan sebagainya, terus ketemu dengan bibit yang ori ini ternyata cocok gitu Pak ya dengan kontur tanah yang ada di sini, suhunya, kemudian proses perawatannya Bapak. Kalau untuk cabai tahu bagaimana menanganinya dan sebagainya. Panen itu usia berapa Pak? 3 bulan tadi ya Pak ya disampaikan. 3 bulan 3,5 itu udah panen. Itu dari pertama panen sampai akhir itu usia berapa Pak? Maksimal sampai sudah tidak produktif gitu loh. Wah itu tergantung perawatan. Oh gitu. Iya. Tidak dari pohonnya sendiri. Iya. Tidak. Itu bisa 1 tahun bisa. Oh gitu. Memang kalau dia masih hidup, masih istilahnya nggak mati, masih hidup, masih bisa dirawat, dikasih tetap produktif terus. Dikasih terus 1 tahun bisa. Tapi merusak tanah nggak itu Pak? Kalau terlalu lama ditanam, dipanen dan sebagainya itu merusak tanah nggak? Enggak. Oh enggak. Soalnya kan pernah katanya itu tanaman kalau terlalu lama itu tanahnya harus dinetralkan atau apa gitu, katanya itu harus diproses ada penetralan dan sebagainya. Ya, itu kemungkinan gini, kalau penetralan itu sekarang cabai contohnya toh itu jangan cabai lagi. Nah kalau sini saya istilah saya ratakan, saya kasih air, udah dikoplak dulu biar gitu apanya itu mungkin ya tanahnya biar ganti lagi, terus besok ditanam lagi tidak apa-apa. Jangan banyak yang ini ditanam terus setelah dicabut ditanami lagi di jabutan itu di sebelahnya itu tidak bagus. Ya. Soalnya saya pernah lihat Pak di daerah saya itu tanaman itu cabai itu sama cabai, tapi jenisnya apa saya kurang paham. Itu sudah panen, sudah tidak produktif, sudah dijabutin itu pohonnya, lalu ditanamin lagi itu kan kelihatannya sih nggak bagus ya hasil yang kedua itu. Seperti itu. Memang itu berpengaruh itu Pak, ya, ke pohonnya. Ya penyakitnya kan mungkin masih nggak hilang gitu Pak ya. Kalau cara penetralannya itu dikasih diratakan, dikasih air atau dibajak dulu. Nanti atau berapa bulan dibajak lagi baru berumur lagi. Mungkin sudah kembali normal lagi. Sangat telaten dan harus sabar gitu, prosesnya tadi lama. itu seperti kita merawat bayi. Harus sabar gitu. Apa itu harus kita cermati. Bahkan saya tiap hari kesana. Oh tiap hari dari pagi jam 6 sampai kira-kira jam 12 pulang, hanya sholat ke sawah lagi. Itu terus. Berarti kesehariannya itu tetap di sawah dan tidak ada kegiatan lainnya kecuali kalau ada acara apa ya itu acara lain gitu.
Ya mungkin itu Pak, terima kasih atas informasi ngobrol-ngobrolnya, tukar pikirannya dan sebagainya tadi sudah disampaikan panjang lebar proses Bapak menanam, proses Bapak merawat dan sampai panen itu seperti apa tadi sudah disampaikan. Nah, itu teman-teman tadi sudah kita ngobrol panjang lebar terkait perawatan dan cara pemanenan cabai ori 212 ya Pak ya itu. Nanti teman-teman kalau ingin belajar penanaman cabai ori bisa langsung hubungi Bapak Bagio beralamatkan di Gales, desa Sidorejo, Gales Sidorejo, Kecamatan Tegalrejo. Nanti bisa langsung mampir ke sini tanya-tanya atau mau beli untuk oleh-oleh di rumah seberapa pedas cabai yang Bapak Bagio tanam. Nah, itu Pak, terima kasih waktunya sudah ngobrol-ngobrol. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk video tersebut. Adang.